Selamat datang kembali di channel Cara Anta. Ini adalah lanjutan dari perbaikan raket nyamuk yang sebelumnya. Raket nyamuk ini sudah saya cas. Kira-kira sekarang ini sudah penuh baterainya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan sekarang saya akan tes ini. Setelah pengecasan, lampu ini sudah cukup terang, tapi baterainya ini saya perlu tes ini, apakah baterainya ini bagus apa enggak. Yang jelas kalau kondisi sekarang ini dipakai ini bagus ini, tapi untuk menyalakan lampu saja. Cuman dalam jangka waktu yang lama saya belum tahu apakah baterai yang ada di sini ini kuat apa enggak. Nah, untuk itu akan saya tes baterainya ini dengan menggunakan alat, yaitu baterai capacity tester yang pernah saya review sebelumnya. Untuk itu saya buka dulu raket nyamuk ini lagi untuk mengambil baterainya, karena saya sudah selesai. Saya perlu cas dulu raket nyamuk ini. Untuk ngecasnya itu tentunya harus terpasang dengan kondisi yang baik, karena listrik langsung yang ke sini agar tidak konslet atau setrum. Sekarang saya akan tes dulu tegangan dari baterai ini. Kalau dites pastilah bagus baterai ini. Saya ambil avometer dulu, saya pakai ini ngetes tegangan baterai ini. Tegangannya 4,38. Tentunya dengan menggunakan avometer seperti ini kelihatan baguslah baterainya. Avometer ini tidak tahu kalau baterai ini tahan sampai berapa. Untuk itu saya perlu alat yang lain lagi. Tentunya saya memakai alat ini lagi untuk mengetes kapasitas baterainya ini. Kalau hasilnya hampir sama dengan baterai yang saya tes sebelumnya, itu yang namanya baterai 18650, tentu saja bagus dia kalau hasilnya mendekati itu. Tapi kalau tidak, ya tentunya harus diganti baterai ini. Ini saya sambung dulu di sini, plusnya di kabel warna kuning. Saya solder dulu ini kutubnya, ini kutub positif, dan sekarang kutub negatifnya. Berikutnya saya akan nyalakan itu baterai capacity testernya dengan pengecasan ini. Sudah saya tancapkan. Nah, ini nyala. Berarti kalau untuk saat ini tegangannya adalah 4,3 volt, sama seperti avometer tadi fungsinya. Cuman untuk kapasitasnya saya tes juga di sini.
Ini saya program dulu. Sekarang saya nyari 1 volt, dimana kalau tegangannya sudah 1 volt pengetesan akan selesai dan kapasitas dari baterai ini akan tertera di display ini. Sekarang saya tekan tombol OK untuk memulainya. Error 3. Biasanya kalau kondisi error 3 itu, sebelumnya saya pernah review tentang alat ini, yaitu kondisi error 3 itu dimana kondisi tersebut tanpa baterai ini tidak ada, makanya dia error 3. Tapi kalau baterai ini dinyatakan tidak ada, berarti baterai ini sudah rusak. Ini baterai ini sudah seharusnya diganti. Untuk itu pengetesan tidak saya lanjutkan lagi, berhubung baterainya ini sudah ketahuan rusak. Tapi kalau saya nyalakan lampu dari raket ini, tentu saja nyala dengan terang, dan juga raket ini saya tes pakai obeng, dia mau ada percikan api. Tapi itu saya tesnya sebentar saja. Untuk jangka panjangnya tentu saja pakai ini, biar lebih rinci. Baiklah, akan saya akhiri untuk baterai ini. Saya kembalikan dulu pakai raket ini. Sebagai penggantinya saya pakai baterai yang sebelumnya dites saja. Kalau ini memakai alat itu bagus hasilnya, tapi apakah di sini sepertinya terlalu panjang baterai ini. Beda dengan raket nyamuk sebelumnya, yaitu bisa dimasukkan alat ini di sini. Yang ini yang sebelumnya tuh pernah saya perbaiki, yang rusak baterai yang ini. Sedangkan yang ini bawaan dari raket ini. Di video sebelumnya itu bisa, padahal sama raket nyamuk, cuma beda warna aja, sama beda produk saja. Kalau warna sama, kuning dia di bagian kepalanya. Saya tes dulu seberapa dia selisihnya ini. Apakah bisa nggak ini dipasang? Sepertinya ini ada selisih sedikit saja. Coba kalau saya potong bagian yang menghalangi ini, saya buka dulu ini mesinnya ini. Di dalamnya ini ada semacam penghalang seperti ini. Di sini akan saya potong, coba. Toh juga ini tidak berfungsi ini rencana akan saya potong ya. Ini tidak berfungsi ini, dan juga di bagian sini lawannya adalah ini, cuman jaraknya itu jauh, nggak bakalan bisa dipakai ini terhadap ini. Saya potong aja sekarang ini. Jika ini saya potong,
sesudah saya potong, maka baterai ini bisa tertidur di sini. Coba saya pasangkan apakah ada yang menghalanginya. Ada kapasitornya ini yang menghalangi. Misalnya kalau kondisi ini, lampu juga menghalangi. Dan jika kapasitor ini saya lepas dan pasang di tempat lain saja. Kalau saya beli baterai yang seperti ini, mungkin perlu biaya lagi, sedangkan baterai ini adalah baterai baru yang tidak terpakai dan sudah dites. Atau juga raket nyamuk ini sudah pecah ini. Jadi untuk meminimali biaya, jadinya saya pakai dengan alat yang ada saja dulu. Ini kapasitornya ini saya lepaskan dulu. Di sini ada kapasitor. Atau lebih baik ini saya bongkar dulu. Yang di sininya, yang menuju kepala raketnya, agar gampang untuk melakukan pemasangan. Ini kapasitor ini yang menghalangi, dan juga lampu ini. Saya lepas dulu kapasitornya ini dan saya pasang di tempat lain dengan menggunakan kabel. Kelihatannya sih memang ribet, tapi apa boleh buat. Yang penting raket nyamuk ini jadi saja. Kapasitor ini saya sudah lepas, dan sekarang saya coba memasangkannya lagi, PCB nya ini. Coba saya pasang lagi penutupnya, apakah bisa ditutup dengan baik. Sedangkan kapasitor ini gampang nanti nyari posisi lah. Ternyata sudah cukup baik untuk nyari tempatnya. Dan juga lampu ini sudah berada di posisinya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sekarang baterai ini saya solder dulu. Untuk menyolder baterai ini, saya oleskan dulu pasta soldernya, atau saya crack dulu lah, saya gosok dulu ini baterainya. Lebih baik saya gosok aja dulu agar lebih mudah untuk melakukan penyolderan.
Ini saya kikir saja dulu terlebih dahulu ujung dari baterai ini. Ini sudah saya gosok, dan berikutnya di bagian belakangnya juga saya gosok. Bagian tengahnya ini sudah saya gosok. Saya lanjutkan juga memberikan pasta soldernya di sini dan di sini agar gampang untuk melakukan penyolderan. Sudah gampang, tidak boleh lama-lama menyolder agar panas yang ditimbulkan tidak meresap ke dalam. Sudah cukup. Sambil juga saya tiup-tiup agar tidak terlalu panas. Ini enggak terlalu panas ini. Ini saya carikan posisinya ini dulu untuk kapasitornya ini, dan juga baterainya ini. Baterai ini saya pasang kabelnya. Yang positif, yang merah, dan yang negatif adalah yang kuning. Ini kalau saya genggam tidak terlalu panas, yang jelas hangat saja agar tidak merusak baterai. Sekarang saya carikan posisi untuk kapasitor ini, sepertinya di sini. Untuk itu saya perlu nyari kabel dulu. Kabel seperti ini yang ada, tapi kabel ini sudah cukup lah untuk kapasitor semacam itu. Kemudian saya solder kapasitor ini.
Kemudian saya nyari posisi kira-kira di sini lah, kira-kira di sini posisinya, dan panjang kabel cukuplah sekian. Saya solder ujung kabel ini saya solder di sini dulu, di bekas kaki kapasitornya yang di belakang itu. Kira-kira seperti itulah. Kemudian saya pasang baut ini dan saya kencangkan untuk mengunci rangkaiannya ini. Isolasi bakar yang ada yang seperti ini saya punya, saya pakai ini aja dulu. Saya lepasin tuh kabel ini agar gampang untuk diisolasi, biar lebih aman ya. Aman dengan bahan dan alat yang ada. Sekarang yang satunya lagi. Lalu saya panaskan ini isolasi bakarnya agar dia menyempit dan mengecil, agar tertutupi kaki komponen yang ini supaya bisa dengan bebas dan juga tidak konslet. Ini tegangan tinggi ini pada kapasitor ini 680 nano atau 684 dengan tegangan maksimal 400 volt, jadinya 680 nanofarad 400 volt tegangan maksimalnya, dan tegangan yang ada di sini senilai 230 volt. Jadi yang jelas tegangan tersebut di bawah 400 volt.
lalu saya pasang ini kabelnya ini, kabel yang biru ini sekarang. Saya olesi pasta dulu biar gampang untuk menyoldernya, atau bisa dibilang load fed. Dengan menggunakan load fed lebih mudah untuk mencairkan timahnya daripada pembongkaran sebelumnya. Dan tentu saja timah ini adalah timah yang sudah kering. Jadi dengan menggunakan load fed lebih gampang untuk menyoldernya. Ini belum kena kabel, belum dingin. Ini saya bersihkan dulu bekas load padnya, karena yang di sini adalah tegangan tinggi. Agar tidak konslet, dia harus listrik menuju kepala raketnya. Ini sisa-sisa load padnya itu saya bersihkan dulu di area ini dengan menggunakan kuas. Sudah bersih, lalu saya coba lagi. Ini posisi raket, sudah kelihatan dia. Sudah, sedangkan lampunya sudah menyala. Dan berikutnya akan saya pasang penutupnya ini. Ini bisa terpasang dengan baik sama seperti sebelumnya. Lalu saya pasangkan bautnya. Sesudah semua baut terpasang, lalu saya kencangkan ini agar seimbang dia. Yang lainnya sekarang saya kencangkan agar semua baut kencang dan seimbang. Karena kalau tadi saya pasang kendor agar gampang untuk digeser-geser. Sesudah itu ini enggak kepake, saya lepaskan dulu, lalu saya keluarkan.
sudah dicas dengan baik. Ini sudah bisa ngecas karena kapasitor itu sudah saya sambungkan dengan kabel. Oleh karena baterai ini sudah penuh, sudah saya cas lagi, saya sudah dites, maka saya cabut lagi ini. Dan saya akan coba nanti. Ini saya kencangkan lagi karena belum cukup kencang atau pecah, ada yang pecah, dia bekas rapuh dia. Ini untuk lampu senternya tetap nyala dengan terang. Sekarang kondisi raket saya tes lagi. Sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Percikan apinya sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Bagi saya cukup sekian, semoga bermanfaat.